Selamat berjumpa lagi dengan saya, Steven dari LPK TIK Serviam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang cara melakukan trading forex menggunakan indikator momentum. Indikator momentum merupakan indikator osilator dan setelah disetting umumnya akan ditampilkan di bawah grafik harga atau diwakili oleh candlestick atau yang lainnya, tergantung dari masing-masing trader mau pakai grafik harga diwakili oleh candlestick atau yang lain. Ini adalah cara setting indikator momentum. Setelah MetaTrader 4 aktif di laptop, maka akan tampil beberapa menu dan juga toolbar, tapi kita akan coba untuk melakukan setting indikator momentum dengan teknik klik insert, pilih indikator, kemudian lanjutkan dengan osilator dan pilih momentum. Setelah memilih indikator momentum, maka akan tampil seperti di bawah ini. Ini ada grafik harga yang diwakili oleh candlestick. Di bawahnya itu ada informasi tentang momentum periode 14 dengan nilainya. Nilai yang tampil itu adalah nilai terkini, terakhir dari indikator. Berarti yang paling pojok kanan dari momentum itu akan tertera atau menampilkan informasi dari nilai momentum. Ada dua zona di indikator ini, yaitu ada zona positif dan zona negatif. Tidak ada batasan yang jelas tentang indikator momentum, zona positif dan zona negatif, tetapi secara teori bisa dikatakan bahwa indikator momentum bila nilainya di atas 100 itu adalah zona positif, zona uptrend. Sementara kalau nilai momentumnya itu di bawah 100 itu adalah zona negatif atau zona downtrend. Sebuah pergerakan harga akan bergerak turun. Jadi itu adalah petunjuk untuk downtrend. Kalau misalnya di bawah 100, sedangkan kalau uptrend itu di atas 100. Pertanyaannya adalah kapan boleh melakukan transaksi buy atau sell menggunakan indikator momentum ini. Kita akan membahasnya menggunakan beberapa strategi. Konsepnya adalah ada dua strategi untuk melakukan trading menggunakan indikator momentum. Strategi pertama yaitu mengamati dan menunggu terjadi cross pada momentum, di mana akan terjadi perubahan dari negatif ke positif atau positif ke negatif, zona negatif ke zona positif atau zona positif ke zona negatif. Misalnya, ini sebuah kesimpulan yang perlu diperhatikan bahwa bila terjadi cross momentum dari zona negatif ke zona positif, yaitu dari angka di bawah 100 ke angka momentum di atas 100, itu berarti sudah terjadi uptrend. Tetapi untuk melakukan trading harus dikonfirmasikan lebih dahulu dengan pola harga atau pola candlestick yang mana akan terjadi candle bullish engulfing. Itu untuk mendukung open buy. Pola bullish engulfing, candle bullish engulfing itu seperti yang ada tertera di situ bahwa akan ada sebuah candle yang berwarna merah negatif
berubah ke arah positif, candle-nya berwarna positif. Sebaliknya, untuk melakukan open sell, maka juga harus menunggu sampai terjadi cross momentum dari arah positif ke area negatif. Dari angka di atas 100 ke angka di bawah 100. Kemudian dikonfirmasikan dengan candle downtrend atau yang umumnya disebut dengan bearish engulfing untuk mendukung open sell. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh untuk open transaksi sell menggunakan strategi pertama, di mana kalau untuk open sell, perhatikan nilai momentum itu berada di bawah 100, menandakan bahwa sedang terjadi downtrend, mata uang dasar sedang melemah terhadap mata uang counter, dan konfirmasikan lagi dengan perubahan zona dari 100 atau candle berwarna hijau ke candle berwarna merah untuk open sell. Bila sudah terbentuk, di mana ada kecocokan bahwa momentumnya itu berada di bawah 100 dan candle-nya itu sudah bearish engulfing, maka itu adalah kesempatan untuk open sell. Sedangkan untuk open buy menggunakan strategi ini adalah perhatikan nilai momentumnya harus berada di atas angka 100. Dan setelah itu juga perhatikan dan konfirmasikan dengan candle yang harus bullish engulfing, di mana akan ada perubahan candle warna merah ke candle warna hijau. Itu ada contohnya. Diperhatikan kapan harus open buy dan kapan harus open sell. Nilai momentumnya kalau misalnya semakin jauh dari 100 atau semakin tinggi bergerak semakin tinggi melebihi angka 100, itu peluang untuk open buy sangat besar. Sebaliknya kalau misalnya semakin menurun atau berada di bawah 100, itu adalah open sell. Itu strategi pertama. Strategi kedua itu menggunakan konvergen dan divergen, tentu dengan membaca indikator momentum yang digunakan. Misalnya, untuk membuka posisi buy, maka harus diperhatikan bahwa momentum harus bergerak uptrend, sedangkan candle bergerak downtrend. Sebaliknya, untuk membuka posisi transaksi sell, maka momentumnya harus bergerak ke down dan candle-nya bergerak uptrend. Contohnya di bawah ini. Ini untuk open buy, konvergen. Buatlah sebuah garis lurus di area harga yang dalam hal ini adalah candle. Garis lurus ditarik dari kiri atas ke kanan bawah, karena kalau untuk membuka posisi buy maka candle harus bergerak turun, sedangkan momentum harus bergerak naik. Kalau dibuat sebuah garis lurus maka akan ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ada perlawanan pergerakan. Keduanya bergerak terbalik. Satunya yaitu momentum akan bergerak naik. Perhatikan di gambar. Kemudian candle atau harga akan bergerak turun. Coba untuk memastikan ini, buatlah garis untuk bisa melihat arah dari garis. Contoh kedua dari peluang untuk open buy juga sama, garisnya candle itu bergerak turun, sedangkan momentum kalau dibuat garis akan bergerak naik. Ini adalah untuk open sell menggunakan divergen. Kalau divergen itu momentumnya itu harus bergerak turun, garisnya itu
dibuat dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau dibuat sebuah garis di aplikasi pasti akan kelihatan. Dan juga perhatikan candle atau harga itu bergerak naik. Contohnya itu jelas. Kemudian ada petunjuk di situ kapan harus open buy dan kapan harus open sell. Dalam hal ini adalah open sell, candle harus bergerak naik, dibuat garis lurusnya, sedangkan momentum harus bergerak turun. Itu contoh pertama. Contoh kedua untuk open sell, buat lagi sebuah garis untuk memastikan bahwa candle harus bergerak naik dan momentum bergerak turun. Kalau itu seperti itu adalah peluang untuk open sell. Seterusnya, kalau sudah memahami sedikit tentang itu, mari kita buat sebuah penegasan lagi bahwa untuk menggunakan momentum indikator, maka ada dua strategi. Yang pertama, menunggu sampai terjadi cross pada momentum, lalu konfirmasikan dengan pola candlestick. Bila terjadi cross momentum dari zona negatif ke zona positif, konfirmasikan dengan pola candle untuk mendukung open buy. Sebaliknya, bila terjadi cross momentum dari area positif ke area negatif, maka konfirmasikan dengan candle untuk open sell. Jadi, nanti perhatikan lagi contoh untuk memahami betul apa yang harus dilakukan menggunakan kedua strategi ini. Baik ketika momentum bergerak uptrend, kalau menggunakan ini strategi kedua, baik ketika candle bergerak uptrend, dan baik ketika candle bergerak downtrend dan momentum bergerak uptrend, sell ketika momentum bergerak downtrend dan candle bergerak uptrend. Itu saja, dan siapa yang berminat untuk menggunakan indikator momentum, pastikan lagi di akun demo sampai benar-benar yakin bahwa ini bisa menjadikan Anda seorang trader, baik untuk pemula maupun untuk mereka yang sudah berpengalaman, untuk bisa menggunakan strategi ini. Kalau sudah yakin, barulah masuk ke akun real untuk memulai trading. Semoga bermanfaat. Terima kasih.